Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu sebentar. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rasa kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya, salawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan pertolongan dan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini akan mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri proses diseminasi budaya positif di sekolah sebagai tugas saya di aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya mohon Bapak Ibu berkenan hadir besok di ruangan yang kita cintai ini, dalam ruangan ini untuk berdiskusi mengenai budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi. Nah sekarang Rio, mari kita bicara tentang keyakinan bersama. Apa yang kita percaya dan mana yang kita Kita harus saling menghormati. Nah betul sekali, kalau masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Nah pada saat kamu main game tadi, kira-kira kamu sudah menghormati dirimu sendiri dan teman kelasmu? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang dengan main game tadi. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa mengganggu atau merugikan orang lain? Iya, Bu. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Iya, Bu, saya tahu. Saya akan meminta maaf pada Ibu dan teman-teman sekolah saya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sekali lagi. Oke, mohon maaf kamu Ibu terima dan silakan kembali ke kelas dan lakukan apa yang kamu sudah janjikan tadi.
Terima kasih Bu, saya akan kembali ke kelas dan meminta maaf pada teman-teman dan minta maaf pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Bu, pengarahan pagi ini akan disampaikan oleh Bu Dewi Indah. Isi materinya. Silakan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas waktunya dan mohon maaf Bapak Ibu semua menyita waktunya sebentar karena ada sedikit yang akan saya sampaikan sebagai salah satu tugas saya di aksi nyata modul 1.4 budaya positif diskriminasi. Jadi ada tugas saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rasa kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan yang indah ini. Salawat beri salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan sapa dan pertolongan beliau di akhir kelak. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sedikit waktunya. Yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu saya di sini bukan mengajarkan, tapi saya berbagi pemahaman saya dan pengalaman saya kepada Bapak Ibu dalam pendidikan saya, pendidikan CGP Angkatan 9. Oke, ada beberapa konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi selama ini kita telah melakukan paradigma lama ternyata bahwa pembelajaran itu teacher center, jadi bukan student center. Nah ini akan kita pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sofian waktu kita IHP ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang sudah mengajar di proyek ada beberapa profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita melakukan salah konsepsi Bapak Ibu ternyata, terutama saya. Jadi kita itu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu adalah miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata kita kalau mengkritik orang lain itu supaya karakternya kuat. Ternyata itu adalah miskonsepsi Bapak Ibu semua. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata itu adalah miskonsepsi. Selama ini kita kalau dewasa ya bisa memaksa, yang anak-anak atau kita sebagai guru bisa memaksa supaya guru itu murid-murid itu taat kepada kita. Nah sekarang kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini idealnya ya Bapak Ibu. Jadi awalnya realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita memandang semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata pada teori kontrol itu kebutuhan itu kita berbeda Bapak Ibu. Sama saja dengan seperti murid. Ternyata murid itu
tidak sama kebutuhannya, mau diajar secara misalnya ceramah gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu pandangan kita yang lama, ternyata pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini seperti itu. Kita punya pandangan, kita pengen semua orang sama kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentu sekali selama ini saya sendiri selalu melihat kalau ada anak yang melakukan perilaku buruk itu adalah salah. Ternyata semua perilaku memiliki tujuannya. Jadi anak itu melakukan sesuatu baik buruk ataupun baik itu adalah ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata itu tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kolaborasi dan konsensus, bukan kita paksa untuk anak itu taat. Kemudian model berpikir menang kalah. Selama ini selalu seperti itu, kalau kita menyelesaikan masalah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ternyata model itu berpikir itu harus menang-menang, win-win solution Bapak Ibu. Disiplin positif mungkin sudah tahu semua ya Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nah, ini ya Bapak Ibu yang akan kita bahas lebih lanjutnya. Sebagai peserta didik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak itu melakukannya bukan dari motivasi ekstrinsik, tapi motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi yaitu profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Itu yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian menurut IBO Primaries atau program PVP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu juga dengan siswa, melakukan hal apapun itu berarti dia adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berhubungan dengan makan, minum, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Jadi jangan ada anak di kelas itu merasa dia bukan bagian dari kelas itu. Kemudian penguasaan, ternyata kita punya kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian terakhir kesenangan. Ternyata kita tuh punya kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu juga dimiliki oleh murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, yang pertama motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan, misalnya kita pakai seragam yang bagus karena kita takut dihukum gitu, supaya tidak dihukum. Itu adalah berarti motivasinya ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu supaya kita dikasih imbalan gitu. Itu adalah motivasi ekstrinsik ternyata Bapak Ibu. Jadi yang harus kita timbulkan adalah motivasi
intrinsik. Begitu juga kita harus menimbulkan motivasi ini terhadap peserta didik kita. Nah, apa sih motivasi intrinsik itu? Adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Nah, ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Selama ini kita selalu melakukan ini, bahkan saya juga sering melakukan yang pertama itu hukuman. Terus yang ternyata itu tidak boleh lagi dilakukan Bu. Kemudian di atas kehukuman, di bawahnya hukuman adalah konsekuensi, tapi yang benar adalah restitusi ternyata. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi misalnya jadi ada anak yang melakukan kesalahan, kita langsung panggil, langsung cubit. Berarti kan itu adalah hukuman. Mereka tidak tahu awalnya. Kemudian bersifatnya satu arah, kita pokoknya seperti itu. Kemudian konsekuensi, sebenarnya konsekuensi lebih baik daripada hukuman Bapak Ibu. Dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi misalnya ada yang tidak bawa topi, maka dia akan berbaris di belakang guru-guru misalnya. Itu adalah konsekuensi. Dia tahu. Kemudian tetapi murid juga tetap dibuat tidak nyaman Bu. Dibarisin di belakang itu ternyata tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita selalu memantau murid yang berpakai topi. Kemudian sehingga walaupun konsekuensinya sudah ada. Nah yang paling benar adalah sekarang paradigmanya harus kita rubah bersama ya Bu. Terutama nanti saya dulu ini yaitu restitusi. Jadi restitusi itu kita tidak memberikan hukuman dan anak-anak tidak diberi konsekuensi, tapi mereka sendiri yang mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid ini kita giring untuk bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang kita tinggal, ya udah terserah kamu misalnya. Kamu bagaimana caranya tidak, tapi kita harus berkolaboratif kepada siswa itu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita selama ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari semua ini yang paling bagus sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, akan saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ini sering sekali ya Bapak Ibu. Nah ini hukuman, tapi alhamdulillah hukuman ini tidak pernah kita lakukan ya, cuma dibariskan aja di barisan yang berbeda. Kalau kita sebagai penghukum, maka kita akan, anak itu kita suruh hormat bendera selama 1 jam, atau kita suruh berbaris di belakang guru. Itu adalah salah satu hukuman ya Bapak Ibu. Nah kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kalimatnya adalah berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu adalah kalimat kita, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, maka kalimat yang kita sampaikan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu memposisikan kita sebagai teman. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Nah itu kita berarti masih posisi pemantau. Jadi seperti apa yang ideal adalah posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah kalau kita nanti ada siswa yang melakukan kesalahan, hanya yang perlu kita harus berperan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka melakukan perbaikan kesalahan itu dengan memang keinginan mereka, bukan karena kita yang menentukan. Kamu harus seperti ini, upacara hormat bendera, beli topi di koperasi dan sebagainya. Tapi dengan seringnya kita melakukan sebagai posisi kontrol manager, anak-anak akan terbiasa mandiri untuk bagaimana caranya membuka solusi dari permasalahan mereka. Oke Bapak Ibu, ini sebentar ada satu lagi. Nah sekarang coba kita jawab bersama-sama. Posisi kontrol siapa sih aku? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai siapa ini? Teman, ya betul. But next Pak, kamu tidak pernah kamu
tidak pernah mendengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, betul ya. Lanjut. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, seperti itu. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Makanya hukuman. Nah, jadi kalau ini kita ngancem ya, kamu gak dapat nilai kalau nggak ngerjain tugas. Seperti itu ya. Lanjut. Itu saya juga Bu, saya selalu melakukan itu. Kalau nggak ngerjain, maka nilainya di bawah kakak ya. Ancaman. Tapi tidak akan berubah. Enggak itu. Oke, lanjut Bapak Ibu, ada satu lagi keyakinan kelas. Nah, jadi selama ini kita di kelas-kelas membuat peraturan kelas ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas itu sudah cukup baik. Ternyata kita salah Bu. Kita tidak boleh lagi membuat peraturan, tapi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu yang dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi selama ini kalau kita buat peraturan kelas kan, jangan datang terlambat, misalnya seperti itu. Itu adalah kalimat negatif ya Bapak Ibu. Nah, kita ubah misalnya dengan datang tepat waktu. Itu kalimat positif ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi gak usah terlalu banyak-banyak ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas pokoknya sesuaikan saja dengan kondisi kelas di sekolah kita. Gak usah muluk-muluk bermimpi terlalu jauh. Misalnya harus apa begitu. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Imam bahwa nanti kita hasil dari hari ini adalah membuat keyakinan kelas bagi wali kelas semuanya. Jadi yang sudah buat ya alhamdulillah, yang masih peraturan kelas sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oke, siap. Oke, selanjutnya segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi bagi anak-anak yang melanggar peraturan. Yang pertama, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya kita harus buat keyakinan kelas, tidak hanya di kelas saja, boleh juga keyakinan pas mata pelajaran. Atau nanti kita perhatikan di rumah pada anak-anak kita, supaya anak kita tahu keyakinan rumah, gitu, bukan peraturan di rumah. Next. Boleh keyakinan guru. Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Salah satu contohnya bagaimana cara kita menstabilkan identitas kalau ada anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar nak. Jadi misalnya kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, awal kalimatnya bukan kita langsung marah-marah, ya, bukan langsung cubit, bukan menjustis langsung, tapi berbuat salah itu wajar Pak Dirwan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalimatnya boleh. Bapak juga pernah melakukan itu, misalnya bolos, ngambil jambu tetangga kan, dulu Pak Dirwan juga bisa pernah kan. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita nggak mau menjadi anak ini salah, tapi kita kalimatnya adalah kita mau mencari solusi, ya. Nah, kamu berhak merasa itu contohnya ya Bapak Ibu. Next. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa kita. Mungkin berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang saya sampaikan bahwa anak melakukan sesuatu itu, baik itu salah atau benar, dia pasti akan untuk memenuhi kebutuhan dia. Tertawa adalah kebutuhan, kebebasan adalah kebutuhan. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Nah, ada kalimat yang akan kita sampaikan kepada anak saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita anggap kesalahan anak ini gak seberapa buruk loh. Ternyata ada yang lebih buruk lagi. Jadi anak ini merasa tindakannya itu ya walaupun salah tapi tidak terlalu berat. Gitu, Bapak Ibu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia tontok-tontokan gitu ya.
ini kalimatnya pas, seperti itu dia melindungi dirinya, seperti apa harga dirinya dan sebagainya. Kemudian kamu pahamkan harga dirinya seperti itu. Next, yang terakhir kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah tadi validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan dari luar, bukan karena takut dihukum. Ya Bapak Ibu, nah kalimatnya seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Makanya kita harus buat nih keyakinan kelas. Salah satunya ya bullying dan apapun nanti harus masuk ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita ingatkan lagi anak-anak ini. Ingat nggak apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti kalimatnya lebih banyak dari ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pembahasan kata yang lebih bagus dari ini. Yang penting dia kalimatnya positif atau negatif ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ada 5 menit lagi. Saya ada contoh, kemarin saya sudah membuat drama melakukan segitiga solusi di kelas 11 IPS 1, namanya saya samakan jadi Rio ya Bapak Ibu, karena ini cuma drama bukan sebenarnya ya. Jadi saat pembelajaran ekonomi saya melihat Rio ini menunduk ya, kepalanya ke belakang. Saya pikir dia tidur, ternyata dia main game HP ya. Nah, padahal di kelasnya si Rio ini dia telah membuat keyakinan kelas bahwa saling menghormati hak orang lain ya. Jadi hak orang lain itu bisa belajar, guru menjelaskan pelajaran itu adalah salah satu menghargai. Nah, ini maaf ganggu Bapak Ibu, saya jelaskan saja ya. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa si Rio ini kedapatan saya lagi main game. Jadi suara melakukan segitiga solusi di kelas 11 IPS 1, namanya saya samakan jadi Rio ya Bapak Ibu, karena ini cuma drama bukan sebenarnya ya. Jadi saat pembelajaran ekonomi saya melihat Rio ini menunduk ya, kepalanya ke belakang. Saya pikir dia tidur, ternyata dia main game HP ya. Nah, padahal di kelasnya si Rio ini dia telah membuat keyakinan kelas bahwa saling menghormati hak orang lain ya. Jadi hak orang lain itu bisa belajar, guru menjelaskan pelajaran itu adalah salah satu menghargai. Nah, ini maaf ganggu Bapak Ibu, saya jelaskan saja ya. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa si Rio ini kedapatan saya lagi main game. Jadi suara Jadi itu ada skenario-nya. Saya bertanya pada Rio, tadi Ibu lihat kamu sudah bermain game saat pelajaran ekonomi, mengapa hal itu bisa terjadi? Selanjutnya Rio akan menjawab, ya Bu, maaf tadi saya bosan. Nah, ternyata dia main game itu untuk memenuhi kebutuhan dia, ya, karena dia merasa bosan. Bu, kita jadi
memposisikan peserta didik kita melakukan segala sesuatu itu karena kebutuhannya. Tadi langsung validasi tindakan, Ibu lihat tadi kalau kamu merasa melakukannya, terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas, tanyakan lagi kepada siswa, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian keyakinan apa yang sudah dia langgar. Nanti dia akan menyebutkan, Bu, oh saya tadi tidak menghargai dan menghormati orang lain. Setelah itu, setelah kita tanya, dia sudah tahu nih, apa keyakinan kelas yang dia langgar, kita tanya lagi. Jadi, apa solusinya yang akan kamu lakukan setelah hari ini? Misalnya, dia akan minta maaf kepada teman-teman kelasnya kalau sudah mengganggu dan minta maaf kepada gurunya agar tidak mengulanginya lagi dan jadi tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif yang saya tangkap dari pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Dewi. Kesimpulannya kalau saya tangkap, kita diajak membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas mulai dirancang ini untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Kita belajar memperbaiki ya, sedikit-sedikit kita dapatkan dari program guru penggerak ini. Nanti saya juga akan mengajak Bapak Ibu membuat keyakinan guru. Nanti pada saat rapat bulan kita diskusikan apa nanti, karena Rizky kurang yakin. Yakin nggak Pak? Yakin Bapak. Nah, jadi nanti kalau keyakinan kelas, teman-teman wali kelas memandu diskusi. Kalau keyakinan guru, Bu Kris akan memandu diskusi di ruang guru. Sehingga nanti hal-hal yang selama ini ada yang kurang pas itu bisa kita minimalisir. Ya. Bisa kita minimalisir. Saya juga kan kadang-kadang juga pernah melotot sama guru, dan Bapak Ibu guru kan. Padahal itu juga nggak bagus. Ya. Panggil dalam kantor. Bahkan ada seorang guru di sekolah lain, seorang kepala sekolah, sifat agak viral karena waktu saat pembina upacara dia menyebutkan satu guru. Ya, tidak boleh. Kira itu terima kasih, selamat bekerja. Dan Bu Dewi, kalau ada teman-teman yang melihat meminta, bukan hal rahasia ya tadi ya, bisa dikasih tahu. Terutama WA saya itu materi biar saya hafalkan semuanya nanti. Saya harus lebih pintar dari Bapak Ibu ini. Terima kasih dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kata Bu Heni tadi itu apa sih? Bapak Bu Heni wali kelas yang sini ya. Ada jam di kelas yang mana dikasih tugas dulu ya. Tugasnya ini. Iya, kemarin itu kan udah dikasih. Rio, tadi Ibu lihat di bidang ekonomi kamu bermain game. Mengapa hal itu terjadi? Iya Bu, maaf saya tadi bahas pelajaran ekonomi, saya bosan Bu, makanya saya mengusir kebosanan saya dengan cara main game Bu. Ada yang lain alasan lain? Saya sebenarnya nggak pengen main game sih Bu, tapi apa? saya diajak teman sekolah saya yang lagi jam kok Bu untuk mabuk. Apakah kamu tahu kamu sekarang dalam masalah, Rio? Baiklah, Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, kamu pasti melakukannya itu ada rasanya kan? Pasti seru main game sehingga kamu bisa menghilangkan kebosanan kamu di kelas. Ibu bisa lihat tadi, Rio, kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi.
suara game dan dapur. Iya Bu. Nah sekarang Rio, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kita Kita harus saling menghormati. Nah betul sekali, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Nah pada saat kamu main game tadi, kira-kira kamu sudah menghormati dirimu sendiri dan teman kelasmu? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang dengan main game tadi. Menurut ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa mengganggu atau merugikan orang lain. Iya Bu. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Iya Bu, saya tahu. Saya akan meminta maaf kepada Ibu dan teman-teman sekolah saya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sekali lagi. Oke, mohon maaf kamu ibu terima dan silakan kembali ke kelas dan lakukan apa yang kamu sudah janjikan tadi. Terima kasih Bu, saya akan kembali ke kelas dan meminta maaf kepada teman-teman dan minta maaf kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mengisi waktu dulu sebentar untuk membuat keyakinan kelas. Jadi selama ini kita kemarin buatnya masih kesepakatan kelas ya, hampir sama, tapi kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti apa yang mau kita buat itu sesuai dengan keinginan kamu ya. Jadi ingat kalimatnya harus positif, tidak boleh ada kalimat negatif. Contoh, jangan datang terlambat, jangan main HP, itu kalimat negatif. Misalnya jangan datang terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Nah ini ibu bagikan ya kertas, silakan kalian menulis kalian mau seperti apa, keyakinan kelas ini mau seperti apa, nanti kita sepakati bersama ya. Semua berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan kelas seperti apa yang mau kita mau. Silakan ini diisi satu saja, nanti kita sepakati bersama. Yang sudah langsung ditempel di sana ya, di tempat tulis ya. Nah, oh banyak ini udah lebih ya. Nah silakan ini ditulis. Setelah itu kita akan sepakati bersama apa keyakinan kelas kita ya. Kita sudah buat kemarin, tapi itu cenderung ibu yang banyak kasih ide. Yang ini yang sudah kita buat. Nah sekarang keinginan kalian mau seperti apa? Kesepakatan kelas yang akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi dengan begitu kalian akan melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Kalau ini kemarin masih ibu yang memerintahkan, jadi kalian ibu yakin kalian melakukannya jadi karena takut, mungkin karena takut hukuman nanti kalau kita lakukan. Nah sekarang kalian yang buat, kalian yang melaksanakan, gitu ya. Kalian yang bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah kita buat. Ya silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mengisi waktu dulu sebentar untuk membuat keyakinan kelas. Jadi selama ini kita kemarin buatnya masih kesepakatan kelas ya, hampir sama, tapi kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti apa yang mau kita buat itu sesuai dengan keinginan kamu ya. Jadi ingat kalimatnya harus positif, tidak boleh ada kalimat negatif. Contoh, jangan datang terlambat, jangan main HP, itu kalimat negatif. Misalnya jangan datang terlambat, kita ganti dengan
datang tepat waktu. Nah, ini Ibu bagikan ya kertas, silakan kalian menulis kalian mau seperti apa, keyakinan kelas itu mau seperti apa, nanti kita sepakati bersama ya. Semua berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan kelas seperti apa yang mau kita mau. Silakan ini isi satu saja, nanti kita sepakati bersama. Yang sudah langsung ditempel di sana ya, di tempat tulis ya. Nah, oh banyak ini dalam ya. Nah, silakan ini ditulis. Setelah itu kita akan sepakati bersama apa keyakinan kelas kita ya. Kita sudah buat kemarin, tapi itu cenderung ibu yang banyak kasih ide. Ya, ini yang sudah kita buat. Nah sekarang keinginan kalian mau seperti apa kesepakatan kelas yang akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi dengan begitu kalian akan melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Kalau ini kemarin masih ibu yang memerintahkan, jadi kalian ibu yakin kalian melakukannya jadi karena takut, mungkin karena takut hukuman nanti kalau kita melakukan. Nah, sekarang kalian yang buat, kalian yang melaksanakan, gitu ya. Kalian yang bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah kita buat. Ya silakan dulu. Nah ini ada beberapa sudah kalian sampaikan di sini tentang apa saja yang akan kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas kita. Ini menurut kalian semua ya. Ayo dibacakan dulu. Nanti ibu kembalikan lagi kepada kalian. Mau kita tulis semua menjadi suatu keyakinan kelas kita juga nggak apa-apa. Tapi mungkin yang sama-sama kita jadikan satu kalimat ya. Yang pertama, saling menghargai segala perbedaan. Lanjut, menjaga kebersihan, membaca ayat kursi setelah membaca Asmaul Husna, menjaga etika sopan dan santun, bertanggung jawab, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini sama ya, tadi menjaga kebersihan sudah ada, menjaga kebersihan juga sudah, piket sesuai jadwal, kemudian melaksanakan sholat zuhur asar di masjid, saling menghormati dan menyayangi sama teman sekasih sama terlihat, menghormati, tertib saat belajar mengajar. Nah, tertib ini dalam artian banyak sekali ya. Tidak ngobrol, tidak ini, tapi kita kalimatnya positif, tertib saat belajar mengajar, saling menghormati lagi, sarapan bersama di pagi hari, ini nanti kita akan bahas lagi, saling membantu jika teman merasa kesulitan, saling bekerja sama dalam menjaga nama baik sekolah, saling peduli, menghargai dan membantu sama satu sama lain. Nah ini dirangkum ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang mana dulu yang kita ambil? Sarapan. Sarapan bersama di pagi hari. Ya, sarapan bersama di pagi hari. Apa tulis? Gimana? Sepakat? Sepakat. Ya. Sarapan itu apa supaya kita lebih sehat ya, lebih ini. Diimbangi dengan berbagi lauk ya. Janganlah Bu. Ya, setiap hari nih di pagi hari. Sarapan bersama. Oh berarti sarapan bersama di pagi hari Jumat ya. Ditraktir bendahara. Kita ya. Boleh. Berbagi lauk ya. Nomor 2 Pak. Nanti saya bawa ini. Sholat asar dan zuhur di masjid ya, jangan berarti tidak di kelas ya, anak. Sudah jadi yakin ini menjadi suatu keyakinan kelas kita. Oke. Ini kalian ya. Cuma memfasilitasi. Oke, lanjut. Apa? Selalu memberi support dan satu sama lain atau saling menghargai, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Masukin kan nih? Oke. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Terus ini tadi banyak ya Ibu lihat, menjaga kebersihan kelas. Ini support ini sama membantu, menghargai sudah, bekerja sama sudah, membantu itu bekerja sama ya, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bekerja sama gak sih dengan membantu? Nah, bekerja sama aja. Kita saling membantu dan bekerja sama. Bekerja sama ya, bagusnya. Soal menghormati sudah. Bekerja sama jadi.
saat belajar. Jadi tertib saat belajar ini cakupannya luas sekali ya anak-anak. Salah satunya ngobrol dikurangi, main HP juga dikurangi, bahkan tidak ya. Kalau bisa karena harus tertib saat belajar. Lanjut, ada lagi nih. Kayaknya udah semua ya terangkum. Oh gini, ini jangan memilih-milih dalam tempat ini masih dalam kalimat negatif. Berarti kalau kita ambil positifnya apa? Berteman pada sama siapapun. Nggak boleh kan, karena kalimat keyakinan itu tidak boleh negatif, harus positif. Berteman dengan siapapun. Oke, ini ayat ya, berarti tidak ada genggong. Ini bertanggung jawab, mengerjakan tugas. Bertanggung jawab, jadi dalam artian bertanggung jawab piket, tugas dan lain-lain. Bertanggung jawab pada kelas itu adalah tanggung jawabnya cakupannya luas ya anak-anak. Bertanggung jawab, jadi bisa tugas dan sebagainya. Membaca Al-Quran bersama minimal 1-2 ayat. Gimana nih? Masuk mana nih? Kelakuan Kalau ayat 7. satu juz. Membaca Al-Quran bersama. Pagi-pagi itu udah membaca Al-Quran ya, semua ya. Berarti masuk ke keyakinan kelas kita? Masuk, nggak apa? Membaca Al-Quran bersama minimal 1-2 ayat. Setiap hari? Iya Bu. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Ini sudah 7 keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati hari ini. Ada tambahan yang belum masuk? Kayaknya udah masuk semua ini, udah ibu rangkum. Saling menghargai itu tadi masuk, menghormati, menghargai, saling dulu, saling membantu ya. Ini sama, bertanggung jawab, harapan, memberi support, apa ya? Support itu kerjasama, menghargai, saling peduli, menghargai sama dengan support, menghargai, menghormati, bekerja sama. Oke, silakan dibacakan dulu sama-sama karena ini bentuk dari keyakinan kelas kita harus paham semua ya. Ini kalian yang membuat, kalian yang akan melaksanakan dengan rasa penuh dengan tanggung jawab. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 11 IPA 1. 1. Sarapan bersama di pagi hari Jumat. 2. Sholat zuhur dan asar di masjid. 3. Saling peduli, menghargai dan bekerja sama. 4. Tertib saat belajar. 5. Berteman dengan siapapun. 6. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 7. Membaca Al-Quran setiap hari minimal 1-2 ayat. Oke, alhamdulillah ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Untuk yang kesepakatan ini nanti kita rubah ya. Ini kemarin kita tidak tahu Ibu Sade membuat. Jadi hari ini kita lepaskan menjadi suatu keyakinan yang akan dibuat, boleh nanti pakai karton atau apa di banner lagi ya. Yang ada. Terima kasih. Tolong nanti dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena ini kalian yang membuat bersama ya. Ini bukan pendapat si A, si B, si C, tapi pendapat kita semua untuk kemajuan kelas kita ya. Sudah Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa sudah kalian sampaikan di sini tentang apa saja yang akan kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas kita. Ini menurut kalian semua ya. Ayo Ibu bacakan dulu. Nanti Ibu kembalikan lagi kepada kalian. Mau kita tulis semua menjadi suatu keyakinan kelas kita juga nggak apa-apa. Tapi mungkin yang sama-sama kita jadikan satu kalimat ya. Yang pertama, saling menghargai segala perbedaan. Lanjut, menjaga kebersihan, membaca ayat kursi setelah membaca Asmaul Husna, menjaga etika sopan dan santun, bertanggung jawab, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas. Nah ini sama ya, tadi menjaga kebersihan sudah ada, menjaga kebersihan juga sudah, piket sesuai jadwal, kemudian laksanakan sholat zuhur asar di masjid, saling menghormati dan menyayangi sama teman sekasih sama tadi ya. Menghormati, tertib saat belajar mengajar. Nah tertib ini dalam artian banyak sekali ya, tidak ngobrol, tidak ini, tapi kita kalimatnya positif, tertib saat belajar mengajar, saling menghormati lagi, sarapan bersama di pagi hari, ini nanti kita akan bahas lagi, saling membantu jika teman merasa kesulitan, saling bekerja sama dalam menjaga nama baik sekolah, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Nah ini dirangkum ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang mana dulu yang kita ambil? Sarapan.
Sarapan bersama di pagi hari. Ya, sarapan bersama di pagi hari. Apa tulis? Gimana? Sepakat? Sepakat. Ya. Sarapan itu apa supaya kita lebih sehat ya, lebih ini. Diimbangi dengan berbagai lauk ya. Janganlah Bu. Ya, setiap hari nih di pagi hari sarapan bersama. Oh, berarti sarapan bersama di pagi hari Jumat ya. Ditraktir bendahara. Kita ya. Oke, boleh. Berbagi lauk ya. Nomor 2, Pak. Nanti saya bawa ini. Sholat asar dan zuhur di masjid ya, jangan berarti tidak di kelas ya, anak. Sudah jadi yakin ini menjadi suatu keyakinan kelas kita. Oke, ini kalian ya cuma memfasilitasi. Oke, lanjut. Apa? Selalu memberi support dan satu sama lain atau saling menghargai, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Masukin kan nih? Oke. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Terus ini tadi banyak yang kuliah menjaga kebersihan kelas. Ini support ini sama membantu, menghargai sudah, bekerja sama sudah, membantu itu bekerja sama ya, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bekerja sama gak sih dengan membantu? Nah, bekerja sama aja. Kita saling membantu dan bekerja sama ya, bagusnya. Soal menghormati sudah. Oke, yang keempat, tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Jadi tertib saat belajar ini cakupannya luas sekali ya anak-anak. Salah satunya ngobrol dikurangi, main HP juga dikurangi, bahkan tidak ya. Kalau bisa karena harus tertib saat belajar. Lanjut, ada lagi nih. Kayaknya udah semua ya terangkum. Oh gini, ini jangan memilih-milih dalam tempat ini masih dalam kalimat negatif. Berarti kalau kita ambil positifnya apa? Berteman pada sama siapapun. Nggak boleh kan, karena kalimat keyakinan itu tidak boleh negatif, harus positif. Berteman dengan siapapun. Oke, ini ayat ya, berarti tidak ada genggong. Ini bertanggung jawab mengerjakan tugas. Bertanggung jawab, jadi dalam artian bertanggung jawab piket, tugas dan lain-lain. Bertanggung jawab pada kelas itu adalah tanggung jawabnya cakupannya luas ya anak. Bertanggung jawab, jadi bisa tugas dan sebagainya. Membaca Al-Quran bersama minimal 1-2 ayat. Gimana nih? Masuk mana nih? Kelakuan ayat 7. 7. Membaca Al-Quran bersama. Pagi-pagi itu udah membaca Al-Quran ya, semua ya. Berarti masuk ke keyakinan kelas kita? Masuk, nggak apa? Membaca Al-Quran bersama minimal 1-2 ayat. Setiap hari? Iya Bu. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Ini sudah 7 keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati hari ini. Ada tambahan yang belum masuk? Kayaknya udah masuk semua ini, jadi Ibu rangkum. Saling menghargai itu tadi masuk, menghormati, menghargai, saling dulu, saling membantu ya. Ini sama, bertanggung jawab, sarapan, memberi support, apa ya? Support itu kerjasama, menghargai, saling peduli, menghargai sama dengan support, menghargai, menghormati, bekerja sama. Oke, silakan dibacakan dulu sama-sama karena ini bentuk dari keyakinan kelas kita harus paham semua ya. Ini kalian yang membuat, kalian yang akan melaksanakan dengan rasa penuh dengan tanggung jawab. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 15 IPA 1. Sarapan bersama di pagi hari Jumat. 2. Sholat zuhur dan asar di masjid. 3. Saling peduli, menghargai dan bekerja sama. 4. Tertib saat belajar. 5. Berteman dengan siapapun. 6. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 7. Membaca Al-Quran setiap hari minimal 1-2 ayat. Oke, alhamdulillah ini sudah menjadi keyakinan kelas kita.
menjadi suatu keyakinan yang akan dibuat, boleh nanti pakai karton atau apa di banner lagi ya yang ada. Terima kasih, tolong nanti dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena ini kalian yang membuat bersama ya. Ini bukan pendapat si A, si B, si C, tapi pendapat kita semua untuk kemajuan kelas kita ya. Sudah Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BY topiknya apa ini? Mari bersama-sama merangkai untuk merangkul untuk masa depan yang cerah. Love you teman. Wahid, mari kita menabung membuang sampah pada tempatnya supaya kelas selalu apa nih? Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi. Tabipun, saya Imam Syafi'i, Kepala SMA Negeri 1 Sekincau. Pada kesempatan ini saya cukup bersyukur salah satu guru saya, Ibu Dewi Indah Putri, calon guru penggerak yang beberapa waktu yang lalu melakukan sosialisasi pemahaman kepada rekan-rekannya di ruang guru dalam desiminasi budaya positif yang akan diimplementasikan di kelas, di sekolah oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sekincau. Salah satu yang kemarin dijelaskan, yang ditawarkan dan yang sedang diimplementasikan adalah rumusan membuat keyakinan kelas di seluruh kelas yang ada di sekolah kami ini. Semoga dengan keyakinan kelas itu akan menumbuhkan sebuah budaya yang sangat positif di mana antar guru dan siswa, siswa dan siswa terjalin hubungan yang sangat harmonis, bukan lagi hubungan yang menakutkan, apalagi yang menghukum dan lain-lain. Terima kasih, semoga berhasil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Tiasning Anggraini selaku rekan sejawat dari Ibu Dewi Indah Putri selaku CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Sekincau. Saya sangat bersyukur dengan adanya CGP ini dan Ibu Dewi sudah lulus dalam CGP Angkatan 9 ini, sehingga dapat menginspirasi saya untuk mengikuti jejaknya untuk lulus juga dalam CGP Angkatan berikutnya. Alhamdulillah sekali Bu Dewi sudah melakukan desiminasi tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, sehingga saya jadi tahu 5 kebutuhan dasar manusia khususnya untuk para siswa, kemudian 5 posisi kontrol selaku guru dan restitusi dan segitiga restitusi maksud saya, sehingga dapat membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Terima kasih Bu Dewi atas desiminasinya dan pengalamannya, berbagi pengalamannya dalam CGP Angkatan 9 ini. Semoga jadi amal baik buat Ibu Dewi dan memotivasi kami semua untuk mengikuti langkahnya. Setelah mengikuti desiminasi dari Bu Dewi, saya bisa mengamalkan budaya positif untuk sekolah saya sendiri, khususnya kelas saya. Selanjutnya ditunggu desiminasi dari Bu Dewi untuk LK-LK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak
bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.
menantikan kau.